Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam setiap hari-hari kami. Kini kami Tuhan akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan berikan damai sejahtera-Mu. Ampuni kami atas segala keberdosaan kami hanya dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 9. Beginilah bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, topik firman Tuhan ini yaitu rancanganku bukanlah rancanganmu. Saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini tentu kita berharap memperoleh masa depan yang cerah. Bahkan kita memiliki impian cita-cita yang luar biasa. Kita mempersiapkannya sebegitu rupa, bahkan berjuang untuk mendapatkan yang kita inginkan. Akan tetapi semuanya itu belum tentu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang salah dengan perjuangan, dengan usaha dan lain sebagainya. Tetapi mari kita sadari juga apakah yang kita minta atau inginkan itu sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu untuk mengetahuinya kita harus berserah pada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengarahkan umatnya ke dalam rancangan, rencana dan jalan yang sempurna. Artinya juga bahwa di dalam rencana dan usaha kita itu, jangan sekali-kali kita tidak mengikutkan campur tangan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudari sekalian, supaya kita lebih mudah memahami firman Tuhan ini, berikut ini akan kita dengarkan suatu ilustrasi. Ada seorang bapak yang akan berangkat ke Pekanbaru pada hari Minggu tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kepergiannya tidak bisa ditunda. Kehadirannya sangat penting di sana. Sebelum bapak itu berangkat, dia berpikir lebih baiklah aku ibadah dulu ke gereja sebelum nanti berangkat, pikirnya. Sebelumnya bapak itu sudah terlebih dahulu memesan tiket. Siap ibadah dari gereja, bapak itu bermaksud langsung pergi ke loket saja. Jadi sebelum pergi beribadah, bapak itu menyiapkan uang persembahannya dan uang pegangannya yang harus dibawa ke Pekanbaru. Uang persembahannya ditaruh di kantong kemeja depan. Uang pegangannya ditaruh di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Tibalah bapak itu di gereja dan acara demi acara ibadah sudah berjalan. Tibalah saatnya mendengarkan khotbah atau firman Tuhan. Bapak itu perlahan ngantuk dan ketiduran. Bapak itu sebelumnya sudah merasa capek dan tidurnya pun pulas. Sampai dengan acara pengumpulan persembahan, bapak itu masih ketiduran. Lalu kantong persembahan tibalah kepada bapak itu dan orang yang di dekatnya langsung membangunnya. Secara spontan dan sudah merasa malu, bapak itu langsung mengambil uang pegangannya dari kantong celananya bagian depan, sebelah kanan. Diserahkannya sebagai persembahan tanpa rasa sadar. Ibadah pun selesai dengan menyanyikan amin, amin, amin. Bapak itu segera keluar dari gereja ingin menuju loket. Sembari dilihat jam tangannya, ternyata ibadah selesai sudah hampir mau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Belum terlalu jauh bapak itu dari gereja tempatnya beribadah. Diceknya lah uangnya.
Hanya tinggal uang persembahan yang tinggal di kantong kemejanya. Lalu bapak itu berkata dalam bahasa Batak, "Nungasega, nungasega," sambil memegang kepalanya. Lalu bapak itu ditanya orang yang di dekatnya, "Ana sega pak, ana sega amang." Jawab bapak itu, "Dao, nungasiga, nungasiga." Terus pergilah bapak itu ke gereja dan berkata, "Nungasiga, nungasiga." Maka ditanya salah satu sintua, "Ayah hado nasiga amang." Jawab bapak itu, "Dao, nungasiga, nungasiga besudi." Sambil kecewa dan bahkan bapak itu menyesali, dia terlebih dahulu beribadah sebelum berangkat ke Pekanbaru. Serta disinilah dia mulai menyalahkan Tuhan. Jam keberangkatan sudah lewat gara-gara mencari uang pegangannya itu. Dan sudah hampir mau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya bapak itu pergilah ke Kodi dengan tujuan untuk menenangkan pikirannya. Belum lama bapak itu di situ terdengarnya berita dari radio di Kodi itu. Karena pada saat itu masih radio satu-satunya sumber informasi. Jadi informasi dari radio itu ialah bahwa mobil yang berangkat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tujuan Pekanbaru telah masuk jurang dan semua penumpang tidak ada yang selamat. Akhirnya bapak itu sadar bahwa jauh dari yang dipikirkannya dan direncanakannya, ternyata ada rancangan Tuhan. Ada rencana Tuhan dan jalan Tuhan jauh sangat berbeda dari yang direncanakannya. Rancangan, rencana, dan jalan Tuhan tentu bertujuan untuk menyelamatkan. Sama seperti Dia, Yesus yang telah memberikan rancangan keselamatan kepada bangsa Israel serta kepada kita semua di dalam karyanya. Demikianlah kita sudah memperolehnya, bahwa dosa-dosa kita sudah diampuninya. Allah telah menawarkan pengampunan kepada kita dengan penuh kelimpahannya di dalam Yesus Kristus. Marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita. Marilah turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian juga kita saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan tetaplah menundukkan diri kepadanya. Jangan langsung menyalahkan Tuhan terhadap segala keadaan, sebab rancangan masa depan sudah disediakan Tuhan kepada kita semua. Kita tahu bahwa hidup kita saat ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tentu tiada kata untuk menyerah, melainkan teruslah berjuang dan bekerja demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketahui jugalah saudara-saudari semua, sungguh indah rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang tinggal kemauan kitanya. Apakah kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa atau tidak? Serta mari kita tentukan jalan yang kita tempuh ke depannya bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita semua pasti memperoleh masa depan yang cerah. Kuncinya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perjalananmu. Sebab apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Karena Tuhan, kami mengenali setiap rancangan, rencana, dan jalan-jalan-Mu di tengah kehidupan kami. Ajar-ajari kami Tuhan untuk menundukkan kehidupan kami kepadamu, supaya perjalanan hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami memahami dan kami mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan rencana dan rancangan yang indah, dan kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu dan masa depan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya.